Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Firna Anjani. Hari ini saya akan membagikan hasil kerja saya selama mengikuti program Project Based Internship sebagai virtual assistant di Rakamin Academy. Di sini saya akan memaparkan analisis terkait content evaluation dan juga customer support analysis untuk kampanye Affiliate Cuanship Challenge. Oke, next, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dalam. Saya lulusan SMA jurusan IPS. Saya memiliki minat bekerja atau berkarir di bidang administrasi, customer support, dan juga komunikasi digital. Sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai admin dan juga customer support di industri F&B, di mana salah satu pencapaian saya yang saya dapat selama bekerja di sana yaitu berhasil menginisiasi sistem pencatatan digital yang sebelumnya manual. Hal ini membuat saya meningkatkan efisiensi pendataan stok hingga 30%. Melalui magang di Rakamin ini, saya ingin terus mengasah kemampuan saya dalam analisis berbasis data agar bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagi bisnis. Oke, next. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada overview dari project yang saya jalankan. Yang kedua itu ada evaluasi kampanye challenge 1 yang diberikan oleh Rakamin. Yang ketiga itu ada analisis layanan pelanggan. Challenge yang kedua, yang keempat ada insight dan rekomendasi dari saya. Yang terakhir ada penutup. Oke, next. Project yang saya tangani ini berfokus pada evaluasi efektivitas komunikasi untuk kampanye Affiliate Cuanship Challenge. Program ini sebenarnya sangat menarik karena menurut saya menawarkan hadiah seperti tiket ke Jepang, MacBook, hingga iPhone. Namun tugas saya di sini adalah melihat sejauh mana pesan ini sampai ke audiens dan masalah apa saja yang muncul selama kampanye berlangsung. Oke. Next, kita ke challenge yang pertama yaitu content evaluation. Bisa kita lihat di sini ada contoh poster dan caption yang digunakan pada kampanye. Pada hasil evaluasi yang saya dapatkan, kekurangan dari caption tersebut yaitu pada headline dan hook, di mana hooknya atau headline-nya kurang menarik perhatian dan tidak langsung menunjukkan keuntungan utama seperti laptop dan liburan ke Jepang. Yang kedua itu ada readability atau keterbacaan. Bisa kita lihat di sini bahwa captionnya, informasi dari caption di sini menumpuk dan tidak ada bullet points-nya, membuat audiens sulit menemukan jadwal dan mekanisme pendaftaran. Lalu ada tone of voice. Menurut saya bahasa yang digunakan pada caption ini terlalu casual untuk program kompetisi resmi, apalagi di Rakamin. Saya sarankan untuk diberikan sentuhan profesional namun bisa tetap ramah. Yang terakhir ada call to action. Instruksi pendaftarannya menurut saya kurang jelas dan tidak menonjolkan di akhir teks. Oke, next. Kita ke dataset overview customer support analysis. Bisa kita lihat di sini ada tabel data raw. Dataset overview ini bertujuan memberikan konteks atau gambaran sebelum masuk pada analisis. Dataset di samping tersebut berisi pertanyaan kampanye affiliate cuanship yang berasal dari beberapa channel yaitu WhatsApp, Instagram, email, dan juga web chat.
yang mencakup tanggal, channel, isi pertanyaan, dan juga kategori. Yang bertujuan analisis memahami pola pertanyaan untuk meningkatkan kejelasan komunikasi kampanye. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis terhadap pertanyaan yang masuk dari calon peserta dari data yang terkumpul melalui WhatsApp, Instagram, email, dan juga web chat. Saya menemukan pola yang menarik. Bisa kita lihat di sini pada chart. WhatsApp merupakan channel favorit yang menjadi jalur utama paling banyak digunakan oleh audiens, yaitu sekitar 5 pertanyaan, karena mereka membutuhkan respon yang cepat. Lalu ada pola yang ditemukan atau pattern analysis. Di sini bisa kita lihat pada table ada 50% pertanyaan yang menanyakan hal yang sama, yaitu tentang mekanisme program dan juga jadwal atau deadline. Ini tandanya informasi di konten awal memang belum cukup jelas bagi mereka. Oke. Next, kita ke insight dan juga rekomendasi dari hasil atau temuan saya tersebut. Saya menyusun beberapa rekomendasi dan insight. Untuk insight sendiri, yang saya temukan di mana mayoritas pertanyaan berkaitan dengan mekanisme dan jadwal program. Berdasarkan hasil analisis yang tadi saya sampaikan, kategori pertanyaan terbanyak berasal dari topik mekanisme program dan jadwal program. Peserta banyak menanyakan cara mengikuti program, sistem individu atau tim, serta deadline dan jadwal pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa informasi inti mengenai alur program dan timeline belum tersampaikan secara jelas dan secara singkat dalam caption maupun poster kampanye. Selanjutnya ada di sini WhatsApp menjadi channel utama peserta untuk bertanya. Dengan data yang saya tunjukkan sebelumnya, menunjukkan bahwa sebagian besar pertanyaan masuk melalui WhatsApp dibandingkan dengan channel yang lainnya. Hal ini mengindikasi bahwa peserta membutuhkan informasi yang cepat dan juga langsung, terutama ketika informasi di konten kampanye tersebut belum cukup menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, CTA pada caption belum efektif mengarahkan peserta ke tindakan pendaftaran. Terdapat pertanyaan peserta yang menunjukkan kebingungan dalam menemukan pendaftaran link atau link pendaftaran yang menandakan bahwa call to action pada caption belum cukup jelas dan eksplisit. Peserta belum diarahkan secara langsung mengenai tindakan apa yang harus dilakukan setelah membaca konten kampanye. Oke, berikut rekomendasi yang saya berikan yaitu dengan menambahkan penjelasan singkat mengenai mekanisme program di caption ataupun poster, seperti program dapat diikuti secara individu ataupun tim dan ketentuan pembentukan tim. Lalu mencantumkan informasi jadwal secara eksplisit termasuk deadline pendaftaran, periode pelaksanaan program, dan juga estimasi waktu pengumpulan hasil. Selanjutnya, membuat fitur quick replies atau pesan otomatis untuk kategori mekanisme program dan juga jadwal yang dimana sering muncul pertanyaan terhadap hal tersebut. Next, ada menggunakan call to action yang lebih tegas dan lebih spesifik lagi, misalnya klik link di bio untuk daftar sekarang sebelum pendaftaran ditutup. Letakkan call to action di bagian akhir caption agar mudah diketemukan. Serta deadline pendaftaran untuk menciptakan urgency. Selanjutnya ada idea copywriting. Menerapkan struktur attention, interest, desire, and action pada setiap konten untuk memastikan pesan tersebut tersampaikan dengan persuasif dan rapi. Oke, kita next. Berikut adalah pembandingan konten sebelum dan sesudah perbaikan.
Saya menerapkan struktur idea, attention, interest, desire, dan juga action. Bisa kita lihat di sini, sebelah kiri merupakan caption yang belum saya ubah dan sebelah kanan sesudah saya ubah menggunakan struktur idea ini. Di sini ada attention yang menampilkan mau liburan gratis ke Jepang atau laptop baru. Lalu ada interest menjelaskan kemudahan ikut tantangan ini. Lalu ada desire menonjolkan cara ikut yang simple seperti daftar, share, cuan. Selanjutnya yang terakhir ada action, menutup dengan call to action yang jelas dan deadline untuk menciptakan urgency. Baik, itulah hasil dan rekomendasi saya untuk program Affiliate Controllership Challenge. Saya yakin dengan perbaikan komunikasi yang tepat, program ini akan jauh lebih sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Firna Anjani, sampai jumpa lagi.